Rekan-rekan sedama, mari kita bersikap anjali menghormati guru agung kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sotihotu Namo Buddhaya. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semua, sudah menyisihkan waktu untuk datang ke wihara mengikuti puja bakti. Yang dilakukan ini semata-mata upaya untuk kita memperbaiki diri kita lewat mendeklarasi ulang sila, kemudian mendengarkan sutta, melafalkan sutta dan mendengarkan sekaligus. Dan ini pada kesempatan ini sedikit mendengarkan apa yang bisa kita pakai untuk kehidupan kita, semoga ya. Saya ingin membawa satu refleksi perenungan karena ini akhir tahun. Biasanya banyak orang di akhir tahun itu bikin apa ya? Bikin pesta ya. Kalau saya mau ngajak kita bikin perenungan gitu ya. Karena ini kesempatan saya terakhir ya, kalau di tahun 2022 ini kayaknya giliran terakhir ya Pak Eko ya. Kita ketemu lagi di tahun depan. Saya sukanya menghubungkan dengan konteks itu. Nah, akhir tahun nih kalau saya lihat apa sih yang banyak orang lakukan dan seharusnya itu seperti apa sih gitu ya. Kalau kita lihat masyarakat secara umum yang mereka lakukan itu ya bikin pesta gitu ya, pesta old and new, yang 2002 old, 2023 yang disambut new. Harus dibikin perayaan gitu. Ya nggak apa-apa sih, asal ada maknanya nantinya. Tapi saya nggak tahu yang pestanya nanti pulang dari pesta bawa sesuatu atau tidak. Yang lain ada yang di akhir tahun ini bikin, kemarin saya lihat, oh iya ya, ada yang bikin resolusi. Oh, sampai ada di publikasi itu di media sosial. Ya, tokohnya memang tokoh terkenal ya. Kalau kita bikin resolusi, siapa sih? Nggak penting-penting banget, orang nggak perlu tahu. Tapi ini kalau tokoh itu kayaknya jadi bahan berita gitu. Ridwan Kamil bikin resolusi, ada yang tahu resolusinya Ridwan Kamil? Disenggol istrinya, katanya turunin berat badan, badannya udah gede. Itu aja diberitain ya. Kita yang konyol, kita yang baca gitu. Tapi saya nggak klik lanjut. Oh iya, ini tradisi akhir tahun kayak gini. Bikin resolusi. Resolusi itu sendiri dari kata bahasa Inggris resolution itu artinya tekad, affirm, tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Oh, itu definisinya resolusi. Jadi kalau kita ambil contoh tadi Pak Ridwan Kamil disenggol sama istrinya, bikin resolusi Pak, gitu ya, turunin berat badan. Artinya bertekad tahun 2023 mau turunin berat badan. Resolusi. Silakan nanti mungkin kalau yang gitu-gitu kita nggak keluar biaya ya. Kalau pesta keluar biaya, kalau bikin cuman ngomong kayak gitu aja, ngomong tekad ya, kayaknya nggak pakai biaya, cuman diungkapkan gitu. Butuh apa? Niat. Persis. Karena yang kita mau bahas ini Cetana Karania Sutta ya. Cetana, niat, kehendak. Jadi akhir tahun yang kayaknya nggak pakai biaya, cuman awal ini kan nggak pakai biaya, cuman tekad aja kan, nggak pakai biaya, yang paling bisa kita lakukan itu ya. Kalau mau bikin pesta, bikin acara makan malam bersama, kayaknya biayanya gede gitu ya. Ini tanpa biaya, resolusi. Dengan kata lain ada yang bilang ini make a wish gitu, bikin pengharapan. Apa sih yang mau diharapkan di tahun depan gitu.
Banyak yang orang lakukan seperti itu di akhir tahun ini, ya, masuk Desember ini. Nah, saya mau ajak kita semua, ayo renungi ini ya. Akhir tahun ini ternyata kalau kita pelajari apa sih yang ajaran Buddha tanggapi tentang bikin resolusi atau bikin pengharapan gitu. Akhirnya pencarian saya ketemu satu sutta yang namanya Cetana Karaniya Sutta. Ini keren nih. Pengantarnya oleh Bante Sujato itu udah di depannya, udah bikin pengantarnya, udah bikin gelitik nih sebelum dia jelasin tentang Cetana Karaniya Sutta. Dia bilang begini, padahal tentang berharap kan ini, berkehendak, berkeinginan gitu ya, cita-cita. Nah, pengantarnya aja untuk sebelum menjelaskan ini sudah keren menurut saya. Apa pengantarnya? Tidak perlu berharap untuk mencapai pencerahan. Pencerahan akan tercapai secara alami ketika semua kondisi terpenuhi. Jadi yang dilakukan bukan mengharap, tapi penuhi kondisi-kondisinya. Dengan kata lain, otomatis nggak usah berharap saya mencapai pencerahan. Nggak usah. Pencerahan akan tercapai secara alami, natural katanya dalam bahasa Inggris, ketika semua kondisi terpenuhi. Tugas kita kondisinya yang dibikin gitu. Nah, itu pengantarnya aja kayak gitu. Saya klik dong. Oh, ternyata dalamnya juga panjang nih. Ya. Mari kita lihat satu-satu ya. Ini yang keren menurut saya karena ini menegaskan ajaran Buddha itu betul-betul ajaran yang isinya itu melihat sesuatu secara real, fakta, kemudian ada hubungan sebab akibat. Jadi betul-betul pola ajaran Sang Buddha itu apa sih yang kita lihat, kemudian apa sih relasinya atau hubungannya, ada akibat sebab akibat. Dan ternyata ini keren banget. Kita tahu kalau kita mau berhasil, tujuannya kita memeluk ajaran Buddha itu kan terbebas. Ujungnya nanti kita mau nibbana, mau terbebas, bebas dari duka, bebas dari penderitaan. Kita tahu kalau ajaran Sang Buddha sebelum kita mencapai pembebasan, tadi dikatakan kondisi-kondisinya harus dibikin. Kondisi awal yang harus dibikin kalau menurut dari Cetana Karaniya Sutta ini, kita harus punya dasarnya dulu sebagai ajaran yang kita baca setelah penghormatan, baca tekad bahwa kita berlindung. Yang berikutnya adalah sila. Moralitas. Nah, itu dasar. Bermorallah dulu. Kenapa? Karena kalau kita jadi orang bermoral, ini langsung dimulai dari Cetana Karaniya Sutta. Bermorallah. Karena bagi orang yang bermoral, ini kata-kata kuncinya, bagi orang yang bermoral, tidak perlu berharap semoga ketidakmenyesalan muncul padaku. Aku tidak mau jadi orang yang menyesal. Otomatis katanya. Kalau kamu bermoral, maka kamu gak usah mikir, aku punya penyesalan gak nanti ya. Karena bagi orang yang bermoral, ketidakmenyesalan sewajarnya muncul. Saya pikir-pikir, oh keren juga ya. Kadang-kadang orang kan menyesal nih. Aduh, kenapa ya tadi kayak gini ya? Aduh, dia nanti dengan perilaku aku akan masalah gak? Nah, dari ajaran ini dia bilang, kalau kamu lakukan sesuatu, kalau kamu dengan moralitas, tidak akan ada penyesalan. Wah, keren. Jadi orang yang tidak punya penyesalan, pasti orang yang dasar silanya atau moralnya bagus. Jadi tidak perlu berharap kalau kita sudah bermoral, maka semoga dalam hidupku nggak ada penyesalan. Nggak usah khawatir. Kalau kamu bermoral, otomatis kamu tidak ada penyesalan. Karena yang semua kamu lakukan, dasarnya sila, moralitas. Masuk akal. Kita nggak akan kecewa, aku pernah bunuh, aku pernah melukai, pernah menyakiti. Nggak ada penyesalan. Karena dia hidupnya bermoral. Nah, dilanjut lagi. Karena tidak menyesal, tidak ada penyesalan, karena tidak ada penyesalan, maka orang yang hidupnya tanpa penyesalan tidak perlu berharap semoga kegembiraan muncul padaku.
Nggak usah berharap ada kegembiraan. Karena otomatis sewajarnya kegembiraan muncul pada orang yang hidupnya tanpa penyesalan. Wah, keren. Kalau kita udah hidupnya nggak ada penyesalan, nggak ada beban gitu ya, kata-kata lainnya, ya pasti gembira. Dilanjutkan, bagi orang yang bergembira nggak perlu berharap, aduh semoga sukacita muncul padaku. Nggak perlu. Karena sudah otomatis, sewajarnya sukacita muncul pada orang yang bergembira. Bedanya gembira sama sukacita. Ini kalau dalam bahasa Inggris disebut rapture. Rapture itu dibayangkan bahagia itu di level bumi gitu ya. Kalau rapture itu seniman-seniman itu kebahagiaan di awan, di atas gitu. Jadi tingkatnya lebih tinggi. Jadi untuk membedakan gembira sama sukacita. Sukacita itu gembira yang kelas tinggi gitu ya. Kemudian bagi orang yang bersukacita, gembiranya luar biasa, dia happy gitu ya. Tidak perlu berharap semoga jasmaniku tenang, ragawiku tenang. Karena sudah otomatis kalau orang yang bersukacita, jasmaninya itu pasti tenang. Tenang kalau konteksnya ini tidak gelisah. Dia tidak akan banyak kalaupun dia tenang, maksudnya kalaupun dia punya persoalan di ragawi, kita nggak mungkin tanpa persoalan di ragawi ya, lutut gitu ya, cenut-cenut gitu ya. Tapi karena dia penuh dengan sukacita, sukacitanya kalau kita ingat tadi tariknya dari moral, dari tidak menyesal, dia punya penyakit ragawi ya. Dia tidak akan terlalu terganggu dengan penyakit fisik. Karena sukacitanya lebih tinggi ketimbang penyakitnya. Bagi orang yang tenang dalam jasmani, dia tidak perlu berharap semoga aku merasakan kenikmatan. Wah, kenikmatan di Inggris itu diketik di sana pleasure. Kenikmatan. Itu bisa pleasure itu secara batin ya. Tenang, kenikmatan lah. Aku menikmati hidup gitu ya, menikmati apa yang ada. Itu nggak perlu berharap, karena kalau orang yang sudah jasmaninya tenang, otomatis dia akan merasakan kenikmatan. Bagi orang yang merasakan kenikmatan, tidak perlu berharap semoga pikiranku terkonsentrasi. Aku sudah merasakan kenikmatan, aku nanti berharap punya konsentrasi. Nggak perlu berharap, karena sudah sewajarnya. Bagi orang yang merasakan kenikmatan, dia pasti akan jadi terkonsentrasi. Jadi akan fokus lebih cepat. Masuk akal. Ya. Dia jasmaninya tenang. Sekali lagi walaupun cenat-cenut dan sebagainya, tapi sukacitanya tinggi. Dia akan merasa itu tidak masalah. Jasmani yang punya masalah itu, dia akan merasakan kenikmatan. Kalau dia merasakan kenikmatan, artinya masalah-masalahnya tidak akan terlalu banyak. Maka ketika diajak konsentrasi, dia akan segera konsentrasi. Akan mudah terkonsentrasi. Bagi orang yang terkonsentrasi, tidak perlu berharap semoga aku mengetahui dan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Yata buta. Kalau orang yang sudah terkonsentrasi, gak perlu lagi berharap dengan konsentrasi, aku melatih konsentrasi, aku nanti bisa yata buta, melihat segala sesuatu apa adanya. Gak perlu, katanya otomatis. Sudah sewajarnya bagi orang yang terkonsentrasi, dia akan mengetahui dan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Kalau saya lihat lagi ini, mari kita lihat, kalau konsentrasi, fokus, maka orang itu melihat kehidupan, itu bisa lihat apa adanya, dan dia bisa lihat dari segala sudut. Karena udah fokus. Kalau orang nggak fokus, dia diajak, ayo lihat ini nih, ini ada masalah di depan kamu, ini kita mau, kemarin kalau kita hubungkan dengan gede perbaiki listrik, ya, lampu, kalau nggak punya kemampuan untuk
konsentrasi, mungkin itu nggak beres ya lampu, nggak bisa ganti soket ulir ya. Kayaknya kamu udah apa tuh, kalau konsentrasi, aduh ini ada urusan lain nih, saya tinggalin dulu, bikin ini, bikin itu. Ya. Lama-lama ini nggak diberesin nih. Ya. Betul nggak nih? Punya pengalaman nggak konsentrasi, aduh lagi mikirin apa, ini ada hubungan chatting dengan apa yang bunyi, udah nggak konsentrasi. Jadi nggak bisa lihat apa adanya kalau itu masalahnya ternyata di soketnya. Jadi kalau kita konsentrasi beres, ini apa sih, listriknya diperiksa, oh ini kok ada listriknya, oh trafonya nih, oh trafo artinya udah nggak bisa pakai trafo, fokus gitu deh, bisa lihat apa adanya, ya ternyata masalahnya di trafo. Bayangin kalau kamu nggak konsentrasi, mikirnya macam-macam, nggak pernah beres itu, ya. Jadi mengetahui bahwa ada yang tidak beres karena konsentrasi. Nah, bagi orang yang melihat, karena bisa melihat segala sesuatu apa adanya, ya, maka berikutnya, bagi orang yang sudah mengetahui dan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tidak perlu berharap semoga aku bersih dari delusi dan kehilangan minat. Kehilangan minat ini dalam kata lain tuh, orang itu tujuannya, kalau ada istilah di penjelasan tentang mencapai nibbana, yaitu bosan terhadap hidup. Bosan terhadap samsara. Karena itu aja dia udah lihat, ya ampun kok berulang-ulang aja. Lahir, tua, sakit, mati, lahir, tua, sakit, mati, lahir, tua, sakit, mati. Bosan. Nah, orang yang bosan, dia akan terdorong untuk keluar dari sana. Nah, istilah bosan ini dalam arti yang positif ya. Nah, ketika kita sudah melihat dan mengetahui segala sesuatu, gak usah berharap semoga nanti aku bisa bosan ya terhadap. Enggak, karena otomatis, karena kita tahu. Kalau kita secara omongan aja udah lihat nih, ya ampun isinya hidup cuma itu ya. Lahir, tua, sakit, mati. Lahir, ketemu penderitaan, bergejolak, tua, sakit, mati. Isinya itu. Kalau dari kalimat kayak gini aja kita bisa lihat, nah, oh, tapi bosan belum tentu. Nah, tapi kalau orang yang sudah betul-betul punya segala sesuatu itu diketahui dengan jelas sebagaimana adanya, maka dia akan otomatis bersih dari delusi dan kehilangan minat terhadap samsara. Otomatis dia akan jadi bosan. Nah, bagi orang yang bersih dari delusi dan kehilangan minat, dia sudah bosan sekali lagi dalam melihat samsara ini. Dia tidak perlu lagi berharap semoga aku merealisasikan pengetahuan dan penglihatan pada kebebasan, artinya nibbana. Karena otomatis kalau dia sudah punya rasa bosan terhadap samsara, dia bersihkan delusi, dia lihat apa adanya, maka otomatis dia bisa segera merealisasikan nibbana. Saya bilang, oh ini Sutta keren banget menghubungkan langkah-langkah yang dari awal tadi moralitas sampai ke nibbana. Kalau kita tahu bahwa dasarnya tadi moralitas, saya bilang kita harus benar-benar ngecek nih tiap hari. Kita moralitasnya sudah sejauh apa. Karena dasarnya itu. Dari moralitas, hidupnya tidak punya penyesalan. Dari tidak punya penyesalan, kita akan hidup bergembira. Dari rasa gembira, semuanya nanti akan terkondisi. Badannya tenang gitu. Kalau badan tenang, bisa konsentrasi. Bapak, ini nggak ada ibunya, Bapak, rekan-rekan saudara, ini pesan akhir tahun yang ingin saya angkat untuk kita renungkan. Kalau tujuan kita mau tadi bisa terbebas dari samsara, mari miliki rasa bosan terhadap samsara ini. Kalau ditarik mundur supaya bosan terhadap samsara, artinya kita harus lihat dengan jelas. Isinya kehidupan kayak gini. Supaya bisa lihat dengan jelas, mari kita konsentrasi. Kalau ngomong konsentrasi artinya kita harus perbaiki cara kita samadhi. Supaya kita bisa terkonsentrasi, mari bangun kemampuan untuk menikmati. Supaya bisa menikmati, mari tenangkan jasmani. Supaya jasmani kita tenang, mari punya kegembiraan, sukacita.
Supaya punya gembira, sukacita, mari hidup tanpa penyesalan. Supaya hidup tanpa penyesalan, hiduplah bermoral. Nah, ini kalau mau jadi resolusi yang tadi tanpa biaya, saya harap kita bikin resolusinya seperti itu. Saya mulai hidup 2023 fokus di hidup saya sebagai seorang Buddhis, perbaiki moralitas. Jaga moralitas. Karena ternyata dari Cetana Karania Sutta ini, dari moralitas dikembangkan, di tengahnya nanti ada samadhi, dilanjutkan lagi, saya bisa lihat segala sesuatu apa adanya. Dengan kata lain itu panya muncul, maka semoga saya semakin dekat dengan pembebasan. Tanpa biaya, hanya perlu tadi Pak lakukan. Ya, apakah boleh punya pengharapan lain? Iya, boleh aja. Cuman sekali lagi, kalau dari apa yang diajarkan ini, nggak usah berkehendak otomatis. Nah, bikin otomatisnya dengan kondisinya yang dibikin. Kondisinya dibikin dengan cara dilakukan. Itu pesan buat kita semua, termasuk saya. Jadi saya lagi bicara dengan cermin nih, saya lagi ngomongin diri saya sendiri. Saya juga mengajak kita semua, ayo sama-sama nih. Ya, semoga kita hidup tanpa pengharapan, dengan cara semua segalanya sudah otomatis datang karena kondisinya sudah kita ciptakan, kita buat. Semoga di tahun 2022 yang sudah hampir berlalu ini, dengan perenungan kita melihat bahwa kehidupan kita sudah jalankan dengan baik. Bagi kita yang masih melihat bahwa kehidupan di sepanjang tahun 2022 ini ada hal-hal buruk yang kita lakukan, kita tinggalkan. Jangan sampai kita bawa ke tahun 2023. Bagi kita yang melihat bahwa dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2022 ada kebaikan-kebaikan yang sudah mulai saya lakukan, sudah saya terus lakukan. Di tahun 2023, mari kita tekadkan untuk kita lanjutkan perbuatan-perbuatan baik itu, sehingga menjadi tabiat mendarah daging, menjadi bagian dari diri kita. Semoga dengan kekuatan kebajikan kita, menjalani hidup dengan baik, mengembangkan batin, sedikit demi sedikit kita mendekati pencerahan. Semoga semua makhluk berbahagia, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata.